Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali kita masuk di dalam katekese Ekaristi. Kita masuki liturgi Ekaristi, yang pada bagian ini kita akan membahas soal ritus komuni. Nah, ritus komuni ini sebelumnya kita menyimak doa syukur agung yang diakhiri dengan doksologi penutup, dan kemudian setelah itu baru masuk dalam ritus komuni yang diawali dengan doa Bapa Kami. Untuk penjelasan kali ini, saya membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian doa Bapa Kami, kemudian doa damai, lalu pemecahan hosti, dan komuni. Yang masing-masing ada lanjutannya. Pertama adalah Bapa Kami. Bapa Kami ini menjadi awal dari ritus komuni. Dan sebelum abad ke-20 itu hanya didoakan oleh imam dan umat nanti menjawabnya pada bagian amin. Lalu ketika pembaruan liturgi menjadi bersama-sama dengan umat, apalagi ketika bahasa tidak harus memakai bahasa Latin. Lalu di dalam PUMR 81 sebenarnya Bapa Kami ini sangat terkait dengan Ekaristi, karena permohonan yang disampaikan rezeki hari ini itu sebenarnya mengarah pada Ekaristi. Ekaristi menjadi kekuatan untuk kehidupan umat setiap hari. Maka di dalam Sacrosanctum Concilium pun juga dikatakan bahwa liturgi menjadi sumber dan puncak kehidupan umat beriman. Karena harapannya Ekaristi sebagai puncak liturgi menjadi sumber kehidupan pada hari ini. Kemudian Bapa Kami ini diawali oleh ajakan imam. Untuk TPE kita ini yang baru hanya ada satu bentuk ajakan. Hanya ada satu bentuk ajakan. Semula TPE 2005 itu ada tiga ajakan, bentuk ajakan. Tetapi doa Bapa Kaminya tentu saja tetap sama seperti sebelumnya. Kemudian yang perlu diketahui, tidak ada ketentuan gestur umat di dalam mendoakan Bapa Kami. Ketentuannya itu hanya untuk para imam. Ya, harus membuka tangannya. Tapi kalau umat tidak ada ketentuan khusus, tidak ada larangan, tidak ada keharusan, maka monggo terserah. Tetapi perlu diingat jangan mengganggu yang lain. Kalau mau merentangkan tangan ya jangan nyampluk orang lain. Tetapi pada pandemi ini jarak antar umat sudah cukup sehingga tidak mengganggu situasi doa orang-orang di sekelilingnya. Ini doa Bapa Kami masih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian setelah doa Bapa Kami ada embolisme yang kemudian disusul dengan doksologi. Embolisme itu dari bahasa Yunani artinya sisipan. Dan memang itu disisipkan di dalam doa Bapa Kami. Isinya itu menggarisbawahi akhir dari doa Bapa Kami, yaitu bebaskanlah kami dari yang jahat. Maka nanti isinya pun juga menerjemahkan itu, menegaskan. Kemudian di dalam TPE 2020 itu hanya ada satu bentuk embolisme. Kalau sebelumnya itu ada tiga bentuk, tetapi pada saat ini hanya satu bentuk embolisme. Kemudian di akhir embolisme disusul dengan doksologi. Ini beda dengan doksologi doa syukur agung. Ini doksologi juga yang menjadi penutup yang bercirikan eskatologis. Eskatologis adalah soal masa depan, masa mendatang. Ini didoakan oleh umat. Jadi Bapa Kami diawali oleh imam, kemudian dilanjutkan bersama-sama dengan umat, kemudian imam mendoakan embolisme sendirian, dan kemudian umat menjawabnya dengan doksologi. Dan doksologi mau menunjukkan keyakinan iman yang kuat bahwa kerajaan Allah pasti akan menang. Dan sebenarnya doa doksologi ini bukan doa tambahan. Justru ini sudah ada di dalam kehidupan gereja perdana yang disampaikan dalam
tulisan Didache. Didache itu adalah kisah mengenai pergulatan gereja perdana. Juga ada di dalam sumber perjanjian lama, yaitu 1 Tawarikh 29 ayat 11. Maka ini sebenarnya doa sudah lama yang bagian doksologi ini. Kemudian embolisme tadi memang disisipkan. Dalam perayaan perkawinan, setelah doa Bapa Kami itu tidak lanjut dengan embolisme, tetapi diganti dengan doa untuk mempelai. Ya, tidak menjadi masalah karena kan embolisme ini menjadi doa sisipan. Kalau kita lihat di dalam lagu Bapa Kami Filipina itu kan tidak ada embolismenya. Itu doa Bapa Kami langsung dilanjut dengan doksologi. Ini adalah rumusan dari embolisme dalam TPE 2020. Agak berbeda sedikit, tapi intinya sama. Hanya beberapa kata-kata yang agak berbeda dengan sebelumnya. Jawaban umat pun juga sama. Sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kemudian setelah doksologi disusul dengan doa damai. Imam itu memohon perdamaian kepada Tuhan Yesus. Gereja memohon damai dan kesatuan bagi gereja sendiri dan bagi seluruh umat manusia, sedangkan umat beriman menyatakan persekutuan cinta kasih satu sama lain sebelum dipersatukan dengan tubuh Kristus. Itu yang terjadi di dalam doa damai sebenarnya. Diawali dengan imam yang berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya kita semua itu disatukan. Pada kali itu, imam menempatkan posisi dirinya sebagai penghubung antara imam dengan Allah. Dengan umat dengan Allah. Mohon maaf. Ini adalah rumusannya. Tuhan Yesus Kristus, engkau telah bersabda kepada para rasulmu, dan seterusnya. Ini sama dengan sebelumnya. Tetapi dalam TPE 2005 ada sedikit perbedaan, tetapi dalam prakteknya kita sudah menggunakan yang ini. Karena di doa damai pada TPE 2005 dimulai dengan ajakan imam, sehingga kesannya imam mengajak umat untuk berdoa bersama. Padahal ini adalah doa presidensial. Doa presidensial itu adalah doa yang didoakan oleh pemimpin Ekaristi pada waktu itu. Ada beberapa doa presidensial, yaitu doa pembuka, termasuk ini doa damai, dan juga doa sesudah komuni. Kemudian, yang berbeda pula, ketika doa damai, kemudian umat nanti menjawab amin. Maaf, ini tidak saya tulis aminnya. Kemudian imam memberikan salam damai. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Agak lebih panjang daripada yang sebelumnya. Dan bersama rohmu. Itu jawaban umat. Kemudian umat saling memberikan salam damai sesuai kebiasaan setempat. Nah, kalau kita sekarang pandemi ya cukup dengan mengangguk, dengan mengatupkan tangan. Saya rasa itu sudah menjadi simbol bahwa kita mau berdamai dengan yang lain. Lalu setelah salam damai, kita melanjutkan dengan pemecahan hosti. Imam akan mengambil hosti, memecahkannya di atas patena, dan memasukkan pecahan kecil hosti ke dalam piala seraya berkata, semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Ini rumusannya agak berbeda dengan TPE 2005. Tetapi ya tentu saja hanya pembahasan yang berbeda. Dan umat tidak perlu menjawab apa-apa karena imam biasanya mendoakan ini dengan pelan atau di dalam hati. Seharusnya sih di dalam hati. Tapi mungkin supaya biasanya kalau di dalam hati itu doanya sangat cepat. Maka menggunakan bantuan mulut untuk supaya kata per kata dapat terucap dalam hati dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan anak domba Allah. Dalam praktek hari Minggu, imam tanpa menyuruh, umat langsung
menyanyikan anak domba Allah. Ini sebelum pandemi. Setelah pandemi, supaya nanti bareng memang imam yang mengawali doa atau seruan anak domba Allah ini. Tetapi sebenarnya ini adalah bagian dari umat. Maka di tempat kita sebenarnya di paroki sudah jalan, tetapi yang stasi belum. Anak domba Allah itu hanya diawali imam, ketika didaraskan hanya diawali imam di awal saja. Imam hanya mengatakan anak domba Allah, kemudian umat melanjutkan sampai bait-bait berikutnya. Imam tidak perlu mengulangi baitnya untuk mengawalinya. Itu yang terjadi dalam praktek kita pada saat ini. Karena pada saat ini sebenarnya imam itu juga mempersiapkan diri dengan doa persiapan. Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Kemudian pada waktu anak domba Allah ini umat tetap berdiri. Jadi setelah doa syukur agung selesai, kemudian umat berdiri sampai dengan anak domba Allah ini selesai. Setelah itu baru umat berlutut. Kemudian dilanjutkan dengan komuni. Nah, ketika anak domba Allah tadi, imam mengadakan persiapan komuni. Imam dengan tangan terkatup berdoa dalam hati. Kemudian ia bersujud, mengambil hosti, dan mengangkatnya sedikit di atas paten atau piala, dan menghadap umat lalu berkata. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Agak sedikit berbeda dengan TPE 2005. Bahkan TPE 2005 itu punya banyak pilihan untuk persiapan komuni. Tetapi di dalam TPE 2020 ini hanya ada satu pilihan saja. Kemudian umat menjawab demikian. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Agak sedikit berbeda ya dengan TPE 2005. TPE 2005 itu banyak menggunakan ya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi dalam TPE 2020 itu ya-nya itu banyak dikurangi. Maka langsung Tuhan, saya tidak pantas, engkau datang pada saya. Engkau datang pada saya, bukan Tuhan datang pada saya. Tuhannya sudah disebut di depan. Kemudian komuni ini adalah saat yang sakral, maka umat menyambut dengan sikap dan cara yang hormat. Pelayan komuni menunjukkan hosti kepada umat sambil berkata tubuh Kristus. Lalu umat menjulurkan tangan ke depan serta dengan lantang menjawab amin. Pada saat ini, dalam pandemi ini di paroki kita, penerimaan komuni sudah berjalan dengan baik. Bahkan mungkin jadi kebiasaan yang baik pula. Karena dari beberapa waktu yang lalu, saya terus menganjurkan kalau umat menerima komuni dengan tangannya dijulurkan ke depan. Jangan ditempelkan ke dadanya masing-masing. Tetapi dijulurkan ke depan untuk memudahkan pelayan komuni dalam memberikan sakramen Maha Kudus. Setelah menerima hosti, umat geser ke sebelah lalu menyantap di tempat itu. Tidak dibenarkan dibawa ke tempat duduk. Jadi komuninya jangan dibawa ke tempat duduk atau apalagi dibawa ke rumah. Jangan-jangan di rumah juga membuat tabernakel, buat kapel sendiri untuk diisi itu. Bukan ya, hosti disantap juga di tempat itu. Kalau dalam pandemi ini ya memang harus geser, copot masker, kemudian disantap, tutup masker, kemudian kembali ke tempat duduk. Dan umat itu dianjurkan menerima komuni dalam setiap perayaan Ekaristi yang diikuti dengan utuh. Karena pernah ada juga yang bertanya, sebenarnya dalam sehari itu boleh menerima komuni berapa kali? Saya menjawab bisa berkali-kali asal Ekaristi tersebut diikuti dengan utuh. Walaupun temanya sama, bacaannya sama, bahkan mungkin romonya sama, semuanya tetap menerima komuni. Karena itu menjadi sebuah kesatuan kita mengikuti Ekaristi ya, ikut berpartisipasi. Bukan itu merasa sebagai hak kita, malah justru itu menjadi sebuah kewajiban kita. Mau menyatukan diri dengan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus itu sendiri. Maka dalam tanda kutip ya,
sebenarnya malah wajib untuk komuni, bukan menjadi sebuah hak. Oh saya ya bebas, saya mau komuni atau tidak. Enggak. Pemahamannya harus perlu diubah. Tidak seperti itu, tetapi kita melihat bahwa Ekaristi adalah bagian yang sebuah perayaan yang satu bagian utuh yang nggak bisa dipisah-pisah. Dan itu harus diikuti dengan utuh. Jangan karena, saya kan tadi sudah mendengarkan bacaannya, maka ini pas liturgi Sabda saya tak tinggal sebentar, nanti kembali lagi. Itu praktek yang tidak baik. Harus diikuti dengan utuh dari awal sampai akhir. Demikian pula, kalau sudah komuni bukan berarti misalnya udah selesai dan selanjutnya adalah tambahan. Tidak. Tetapi kita mau mengikutinya sampai selesai. Perjamuan itu utuh, bukan hanya berhenti pada liturgi Ekaristi. Kita jangan seperti salah satu murid Yesus yang perjamuan belum selesai tapi sudah pergi. Anda pasti tahu siapa murid itu. Dan kita bukan seperti itu. Kita seperti 11 murid lainnya yang mengikuti perjamuan sampai akhir. Jangan jadi yang satu itu ya. Kemudian komuni ini ditutup dengan doa sesudah komuni setelah imam membereskan altar. Dan itu bisa dilaksanakan baik dari sedilia maupun belakang altar. Kalau dalam misa harian biasanya imam bisa dari belakang altar. Tapi baik juga bisa dimulai dari sedilia atau kursi imam. Sesudah doa, sesudah komuni, umat tetap berdiri untuk ritus penutup kecuali kalau ada pengumuman. Ini misalnya kalau misalnya hari Minggu ada pengumuman maka ya umat duduk dulu. Setelah doa sudah komuni umat duduk. Tapi dalam misa harian yang tidak perlu ada pengumuman yang panjang, umat bisa tetap berdiri. Dan doa sesudah komuni ini pasti akan berkaitan dengan komuni, jadi bukan doa penutup, tetapi doa sesudah komuni. Sangat berkaitan dengan komuni, dan juga pasti biasanya berciri eskatologis. Soal kehidupan kita di dalam bersama dengan Allah, persatuan dengan Allah dalam kehidupan kekal. Ini adalah ritus komuninya. Sekedar video supaya kita lebih fresh dan bisa mudah untuk membayangkan. Tentunya ini sebelum pandemi ya. Nggak mungkin pandemi rame-rame seperti itu. Ini ada komuni dua cara. Dengan tangan dan juga dengan lidah. Sebelum pandemi pun, kalau dengan tangan ya tangannya maju ke depan. Jangan ditempelkan ke dada masing-masing. Tidak baik untuk pelayan komuninya. Setelah komuni selesai, kemudian altar dibereskan, dibantu dengan para misdinar atau petugas-petugas lainnya.
Untuk penerimaan dengan lidah yang pada pandemi ini tidak diperkenankan, itu adalah dengan menjulurkan lidahnya. Tetapi tata caranya ketika mengangkat dan menyatakan tubuh Kristus, kemudian penerima itu menjawab dulu dengan kata amin, baru kemudian menjulurkan lidah. Jangan dibalik. Berkata amin dulu, dan kemudian baru menjulurkan lidahnya. Ingat, lidahnya dijulurkan bukan hanya mangap atau membuka mulut, tetapi harus lidahnya dijulurkan. Dan setelah menerima komuni, umat dipersilakan untuk berdoa, bersyukur atas Yesus Kristus yang masuk di dalam tubuh Anda dan juga sekaligus menyatukan Anda dengan umat lain yang juga menerima tubuh yang sama. Jadi jangan seperti satu murid Yesus itu yang kemudian langsung pergi setelah dia mencelupkan roti ke piala. Baik saudara-saudari yang terkasih, demikian penjelasan untuk bagian ritus komuni. Dan ini menjadi akhir dari liturgi Ekaristi yang kemudian akan dilanjutkan dengan ritus penutup. Sekian, terima kasih dan berkah dalam.